Bahkan di media sosial itu kan ada parodi kan ya, menyebutkan ketika kemudian seorang guru jalan di depan ruang kelas, ketika melihat anaknya murid siswanya itu berkelahi, mau ditegur, oh nanti kita takut ya. Kemudian lagi teruskan, Kak jadi ditegur, dibiarkan saja anak yang berkelahi itu. Ya. Kemudian jalan lagi melihat anak itu berpacaran ya dengan perilaku yang terlalu berlebihan, mau ditegur, guru ini juga takut. Akhirnya setelah dilihat, ya dia terus membiarkannya. Guru sebagai pendidik itu tidak hanya sebagai transfer knowledge, tapi transfer karakter yang baik itu juga dimasukkan. Pertanyaannya, kalau ada guru yang nggak baik, ya kan? Nah, tentu yang dia transfer itu juga hal-hal yang tidak baik juga. Tetapi pada prinsipnya pendidikan itu tidak melulu adalah tugas guru. Tetapi itu juga lebih dari itu adalah tugas orang tua. Makanya kan kemudian Pak Menteri Didasmen sekarang ini Pak Prof Abdul Muti itu kan ada 7 ini namanya? 7 kebiasaan. 7 kebiasaan anak ya. 7 kebiasaan ini kan upaya. Apa saja itu 7 itu? Saya tidak tahu tema ini sudah dibicarakan berulang kali dan berapa banyak, tapi yang kemunculannya juga saya tidak kelewat banyak mendapat revisi, tapi sering kali dibicarakan tentang pendidikan karakter. Jadi apa yang terjadi dengan pendidikan karakter ini? Tapi pemicunya mungkin bisa dilihat dari banyaknya fenomena yang terjadi di anak-anak muda sekarang gitu kan. Banyak yang kaget melihat kejadian-kejadian siswa melawan guru gitu kan. Ada siswa yang bertindak kekerasan antar siswa dan orang tua dan ya, sedikit orang tua urusannya jadi urusan hukum ya. Jadi banyak sekali yang sesungguhnya di zaman saya, mungkin dengan zaman apa yang akan saya perkenalkan nanti itu kayaknya aneh gitu ya, aneh. Jadi si guru dilaporkan muridnya gara-gara muridnya merasa diperlakukan kekerasan. Saya akan membahas ini bersama di podcast PWMU TV yang bekerja sama dengan Komisi E DPRD Jatim ini terkait dengan apa upaya pemerintah dalam mengatasi problem generasi muda terkait dengan pendidikan karakter ini. Saya perkenalkan yang pertama Al Mukarrom Al Ustad, pakai lebih lengkap Dr. Haji Sulidaim MM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli, saya kira dalam urusan pendidikan ini sudah sangat kalau orang Jawa menyebutnya ngelontok lah ya, ngelontok. Jadi saya mengikuti banyak jejak digital yang melibatkan sosok Pak Suli ini sebagai orang yang concern di bidang pendidikan. Yang terakhir saya dengar, saya baca ini Pak, ini masalah ada ijazah yang ditahan, kemudian Pemprov akan mengganti ijazah yang baru. Pak Suli lah yang bersuara. Ini aturannya dari mana ini? Ini memberi solusi tapi menimbulkan masalah baru. Ya bisa dibilang gitu. Jadi banyak sekali lah dulu perpindahan SMK, SMA sederajat ke Pemprov itu juga beliau menjadi salah satu motornya dan seterusnya. Yang kedua, saya juga ingin memperkenalkan Mas Dr. Mukayat Al-Amin. Ya, Mas Mukayat Al-Amin ini Ketua LPAIK. Lembaganya apa? Lembaga Pengkajian. Oh, pengkajian ya, bukan penelitian ya. Pengkajian Agama Islam dan Kemuhammadiyaan. Jadi kebetulan beliau ini baru menjabat
seminggu atau 2 minggu ini. 1 minggu. 1 minggu. Iya. 1 minggu. Tapi pengalaman beliau ini adalah mantan ketua pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, sama dengan Pak Suli juga. Iya Pak ya. Ya. Jadi sama-sama orang-orang aktivis yang memang bergelut dengan bersentuhan lah dengan masyarakat. Tapi saya ingin memulai masalah ini kepada Pak Suli dulu. Sekarang tiba-tiba masih ada yang menggugat masalah pendidikan karakter dengan output dan kenyataan yang ada di lapangan sekarang ini. Kenapa? Ini kok ada lagi orang bicara emangnya karakter kita ini bermasalah atau gimana? Jadi ini menjadi tantangan kita ya, terutama para penyelenggara pendidikan. Betapa tidak seolah-olah lembaga pendidikan itu hanya berkisar mereka itu bisa melanjutkan sekolah, mendapatkan pengakuan, dapatkan ijazah, selesai kan? Sehingga setiap kemudian muncul yang persoalan-persoalan dulu sesungguhnya itu hal yang lumrah. Orang usia saya sama Mas Wahyudi ini kan juga hampir sama dulu mengalami itu. Saya ketika kemudian usia SD, saya dulu kan 2 sekolah kan. Paginya sekolah SD negeri, sorenya kan sekolah madrasah. Ya. Itu kalau kemudian guru ngaji saya ya. Ketika kemudian hafalannya itu kita itu kurang. Iya. Makhrajnya, tajwidnya itu kan kita suruh mengulang-ulang. Kalau kemudian tidak sempurna sampai dipukul juga. Disamblek dengan rotan itu. Biasa gitu ya. Dan itu juga dilakukan ya di rumah juga kan sama kan. Tapi lapor polisi waktu itu. Ya. Artinya apa? Bahwa sekarang ini kan berbalik ya. Berbalik dan problem ini menjadi problem yang seolah-olah ini hal yang biasa. Karena menyangkut bahwa kita ini orang tua, anak saya tidak pernah saya lakukan di rumah. Tetapi kenapa sekolah ini gurunya melakukan itu pada anak saya, kan begitu ya. Jadi ini kan problem serius. Tidak ada unsur yang dibangun bahwa sekolah ini adalah proses untuk melakukan pendidikan pada anak. Tidak sekedar kemudian pengajaran ya, tapi pendidikan. Pendidikan itu juga menyangkut perilaku, menyangkut bagaimana kita penguatan mental dan moral yang bersangkutan, agar mereka ini jadi anak yang baik, orang yang baik. Jadi makanya kan kemudian dalam kondisi seperti ini kan banyak faktor yang memang harus kita urai kan. Jadi apakah kemudian dengan kondisi begini ini kan tidak mungkin kita terus menerus ya. Jadi kita bisa membaca mungkin faktor teknologi informasi yang begitu dahsyat ya. Terus kemudian mungkin juga mereka itu menganggap bahwa sekolah itu hanya sekedar tumpuan mereka untuk mendapatkan tadi itu legalitas itu. Terus kemudian orang tua tidak mau tahu anak saya ini sekolah. Tugas sekolah itu adalah mungkin ya hanya sekedar kemudian memuliakan atau menyenangkan anaknya saja kan begitu kan. Tapi orang tua tidak memahami secara utuh. Apalagi itu kan biasanya kan pasangan-pasangan muda yang melakukan protes-protes itu. Karena dunianya ini sudah di dalam benak orang tua itu ya tadi itu. Benak adalah bahwa kebebasan ya, sehingga kebablasan kan begitu. Orientasi yang sesungguhnya itu harus dilakukan oleh seorang guru di sekolah, tapi tidak bisa guru. Dengan kondisi ini kan akhirnya apa kan? Guru takut mau menghukum. Bahkan di media sosial itu kan ada parodi kan ya, menyebutkan ketika kemudian seorang guru jalan di depan ruang kelas, ketika melihat anaknya siswanya itu berkelahi, mau ditegur, nanti kita takut ya. Kemudian lagi teruskan, Kak Sadi ditegur, dibiarkan saja anak yang berkelahi itu. Ya. Kemudian jalan lagi melihat anak itu berpacaran ya dengan perilaku yang terlalu berlebihan, mau ditegur, guru ini juga takut. Akhirnya setelah dilihat, ya dia terus membiarkannya. Dampaknya berarti serius sekali ya. Dampak ini serius, maka kemudian bagaimana ini harus kita urai dan pemerintah ini untuk melakukan penguatan terkait dengan proses pendidikan yang ada di sekolah. Makanya kemudian kalau saya boleh ngambil contoh ya terkait dengan
kebijakan sekarang kalau dilakukan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu ya bagaimana kemudian anak ini diciptakan ya, di edukasi mereka, dikasih pilihan yang memang sudah mulai terarah ya, yaitu kalau kamu punya kompetensi di bidang IPA silakan milih IPA, kalau kemudian Anda itu kompetensi di bidang ilmu sosial ya di sosial, kalau bahasa ya bahasa. Ini kan ruang yang sangat membantu dalam anak-anak itu menentukan pilihan. Sehingga mereka tidak disibukkan dengan urusan-urusan lain ya, yang kemudian dalam tanda petik kesibukan pada tatanan media sosial yang sekarang ini menjadi pegangan utama anak-anak kita. Ya inilah yang kemudian jadikan rujukan kita bagaimana pendidikan karakter itu yang harus kemudian kita tanamkan. Meskipun kita ini sudah ada Pak Mukayat, sudah ada Permendikbud nomor 20 tahun 2018 yang mengatur tentang pendidikan karakter. Oh, sudah ada. Sudah ada turunannya ada juga. Ya, turunannya secara otomatis sudah ada kan ya. Ya, kita kan itu peraturan menteri ya. Peraturan kemudian kan tinggal nanti pengaturan daripada masing-masing dinas pendidikan itu untuk kemudian bagaimana membreakdown itu yang aplikatif dalam proses peningkatan kualitas diri anak-anak kita. Ya, mungkin nanti itu menjadi poin berikutnya. Menarik sekali Pak Suli. Saya ingin ke Pak Mukayat, etika, kesantunan, akhlak. Apalagi yang kurang dari bangsa Indonesia ini, kok sampai hari ini masih menjadi pembicaraan, ini kok kurang etik, kurang akhlak. Menurut Pak Mukayat, Terima kasih Mas Agus. Jadi guru dalam proses pendidikan itu tidak hanya transfer knowledge atau transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu ada namanya transfer karakter. Nah, dalam karakter di dalam karakter itu ada etika, kemudian ada sopan santun, ada akhlak, nah, kemudian ada juga adab, semua masuk di situ. Ada perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya antara akhlak dengan adab. Kalau akhlak itu adalah perilaku sosial yang ditimbulkan dari dari keimanan ibadah kita, dari ibadah kita, sehingga memunculkan ritual ibadah itu yang kemudian memunculkan akhlak. Maka akhlak itu kan dibagi dua dalam Islam, itu akhlakul mahmudah dan akhlakul masmumah. Kalau akhlakul mahmudah itu akhlak yang baik, akhlakul masmumah itu akhlak yang jelek. Nah, kalau adab itu situasi sosial di mana dia itu akibat dari pendidikan tadi, pendidikan etika tadi, sehingga ada kalanya orang itu dia adabnya baik, sopan, santun, beretika, mau mengantri, ya kan, menghormati orang lain. Tapi di sisi lain ya dia minum juga, kemudian dia ya korupsi juga. Kemudian dia juga. Jadi tidak korelatif antara akhlak dan adab ini sebenarnya. Jadi dia mijat juga. itu ada kalanya orang yang berakhlak baik, sopan, santun, guyu, tapi pesen mijat di mana-mana. Itu karena akhlaknya. Lah Nabi diutus itu kalau dalam mereka innama buistu litamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari akhlak yang baik ini kemudian memunculkan salah satunya perilaku yang baik dan adab yang baik tadi. Jadi begitu. Nah, guru sebagai pendidik itu tidak hanya sebagai transfer knowledge, tapi transfer karakter yang baik itu juga dimasukkan. Pertanyaannya, kalau ada guru yang nggak baik, ya kan? Nah, tentu yang dia transfer itu juga hal-hal yang tidak baik juga. Tetapi pada prinsipnya pendidikan itu tidak melulu adalah tugas guru, tetapi itu juga lebih dari itu adalah tugas orang tua. Kenapa? Coba kalau kita presentasikan berapa jam sih anak-anak kita ada di sekolah? Paling 8-9 jam. Selebihnya kan mereka berada pada lingkungan keluarga, lingkungan ayah, ibu, kakak, adik, abang, Pak D, Bude di situ. Nah,
Artinya keluarga itu juga punya peran penting untuk menciptakan pendidikan yang bagus di lingkungan keluarga tersebut. Bayangkan kalau keluarga itu broken home misal, atau keluarga itu sering KDART misal, tentu output yang akan dihasilkan pun ya tidak jauh beda dari itu. Makanya akan ada problem. Makanya itu kemudian pendidikan itu holistik, memandangnya itu holistik, tidak hanya itu peran sekolah, tetapi juga peran keluarga itu juga sangat penting di dalam menciptakan pendidikan yang bagus untuk generasi muda hari ini. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kok hari ini banyak anak-anak itu kok semakin tidak menghormati gurunya? Itu problem itu istri saya guru SD juga. Jadi tadi pagi juga dia bilang begitu. Hari ini itu Pak Dewan, hari ini tuh banyak anak-anak itu yang sudah tidak patuh atau tidak taat, atau tadi tidak begitu menghargai bapak ibu gurunya. Maka kemudian menurut saya pendidikan karakter itu harus ditanamkan. Tidak hanya bapak guru loh, tetapi juga orang tuanya. Anak sering kali kan membentak orang tua, kemudian atau ngeyel, atau bahkan kita lihat di sosial media itu memukul dan lain, berbuat yang tidak tepat dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu fenomena sosiologis. Karena sosiologis maksudnya? Menurut saya, jadi bisa jadi saya salah. Zaman itu kan terus berkembang. Nah, tentu ketika ada perkembangan zaman, ini biasanya ada perkembangan sosial masyarakat. Nah, karena revolusi industri itu kemudian biasanya menyebabkan masyarakat berubah, dan disitulah secara sosiologis masyarakat itu akan berubah. Baik itu di revolusi industri tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, atau tahap keempat atau kelima. Setiap ada revolusi industri itu pasti ada perubahan struktur masyarakat. Termasuk itu tadi, karena berubah struktur masyarakatnya, cara pandangnya, perilakunya otomatis kepada perilaku, etika dan lain sebagainya itu akan berubah. Contoh, dulu kan kalau kita ketemu setiap hari raya Idul Fitri, saya waktu di kampung pasti akan saya sowan ke seluruh guru kayak saya. Guru ngaji saya soani semua. Guru sekolah ada 10 kita datangi ke rumahnya. Ada 20 pun kita datangi semuanya. Nah, tetapi ya hari ini ya karena jarak. Ya kan? Sekolah anak tadi di Surabaya, dia tinggalnya di Sidoarjo. Gurunya ada di Gresik, ada di mana-mana pojok-pojok, sehingga itu persoalan sosiologis. Nah, tetapi menurut saya pendidikan karakter itu menurut saya kenapa kok hari ini melemah? Karena tidak lagi dianggap penting. Yang dianggap penting itu ada knowledge. Siapa anak yang berprestasi di bidang pokoknya pinter aja. Nggak tahu itu etikanya baik enggak, yang penting pinter. Akhirnya begitu. Jadi parameternya nilai mungkin ya. Parameternya adalah nilai saintifik itu. Iya, saintifik itu ya. Tidak lagi nilai yang lain yang dianggap penting. Padahal nilai-nilai itu sangat penting. Tidak hanya nilai-nilai yang menjadi seseorang sukses, itu tidak hanya nilai-nilai akademis, tapi kecerdasan yang lain juga berperan penting pada kesuksesan seseorang. Nah, sebelum masuk situ Pak Wayat, jadi sebenarnya Pak Suli, regulasi itu mengatur nggak seperti yang disampaikan Pak Mukayat itu di pendidikan karakter yang ada di Pergub atau apa tadi? Permendikbud itu. Jadi ya sesungguhnya kan apapun ya produk perundang-undangan maupun peraturan itu kan ya, itu kan memberikan ruang kita untuk melakukan perubahan terhadap target dan tujuan pembelajaran di sekolah. Ya. Tapi kira-kira kemudian apakah kemudian itu disertai dengan petunjuk yang jelas? Ya? Baik itu kemudian mensinkronisasi dengan kurikulum ya, yang itu kemudian melekat pada diri anak. Jadi pengajaran
akhlak, ya, perilaku, ya. Itu kan berkaitan dengan karakter seseorang. Ya. Dan karakter itu kan bagaimana seorang guru tadi itu, kalau katanya Pak Mukayat, bahwa mereka itu tidak sekedar kemudian melakukan transformasi, ya, keilmuan, knowledge, ya. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi transformasi apa itu perilaku ataupun karakter anak yang harus kemudian dibangun dari seorang guru atau seorang pendidik, ya. Jadi itu baru kemudian bisa terbentuk. Dan apapun memang kembali ajaran yang kita sampaikan, ya, itu memang berujung. Sama halnya ketika seorang guru, ya, memberikan pelajaran pada siswanya, ya. Kalau kemudian itu dalam proses yang belajar mengajar itu dilandasi dengan ketulusan, maka akan transformasi keilmuan yang disampaikan juga nyambung, akan tercipta itu dengan sendirinya. Apalagi kemudian transformasi perilaku, karena itu menyangkut contoh kan. Perilaku itu kan kehidupan sehari-hari yang kita ciptakan. Jadi kalau kemudian peraturan menteri ini, Permendikbud nomor 20 tahun 2018 itu kan bagian dari petunjuk, ya, sarana yang diciptakan bagaimana kemudian ini menjadikan rujukan ketika proses belajar mengajar itu terintegrasi, ya. Oleh karena itu kan sejauh mana sesungguhnya, ya, kemudian mensinergikan dengan kurikulum, ya, kurikulum, dan sejauh mana kemudian anak-anak ini bisa terlibat, ya. Sekarang kan muncul kan pendidikan-pendidikan dengan gaya baru, ya. Ya. Apalagi kalau kemudian ada sekolah-sekolah kita, ya, kemudian itu kan menciptakan SD kreatif, ya. SD kreatif itu ini kan polanya juga pengajaran berbeda. Tapi kita kan juga mungkin ya perlu penyelaman ketika mungkin kan ada sisi lain yang mungkin kita belum tahu. Tapi kan bagaimana kemudian dia juga akan menciptakan kan, menciptakan oke lah, kita tidak akan mungkin guru memarahi siswa itu. Dan prosesnya itu kan proses pengarahan kan, diarahkan, dibimbing, tunjukkan pada ruang ini loh yang benar. Tapi betapa itu berjalan dengan kurun waktu, kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, ya. Kira-kira dalam pengawasan itu dan kemudian outputnya gimana dari proses yang sudah berjalan itu. Makanya kan produk aturan itu perlu untuk kemudian melakukan penguatan, dan regulasi ini harus kemudian tercipta standar teknis. Makanya kan kemudian Pak Menteri Didasmen sekarang ini, Pak Prof. Abdul Muti, itu kan ada 7 ini namanya? 7 kebiasaan anak, ya. 7 kebiasaan ini kan upaya. Apa saja itu 7 itu? Saya ini kurang betul apa ya. Bangun tidur. Itu kan perilaku, ya. Itu bagaimana anak-anak dilatih, ya, tertib kan, ya. Tadi perhatikan mulai bangun tidur sampai kemudian proses tidur lagi. Nah, ini kan mengajarkan bahwa perilaku yang akan dibangun itu bukan tercipta. Inilah 7 perilaku anak yang harus hari ini kira-kira ya itu muncul, ya. Ya kan semua itu kan dikaji kan, ada proses, ya, diproses. Jadi ini penting kan, dan penting bagaimana kemudian ini sudah masuk pada tataran itu teknis, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, itu harus 7 kebiasaan, dan itu diciptakan oleh sekolah. Anak harus melakukan 7 kebiasaan itu. Saya tertarik juga dengan pernyataan Pak Suli, Mas Mukayat, tentang pembelahan ini antara pendidikan sebagai knowledge dan pendidikan sebagai perilaku tadi, karakter tadi, ya. Karakter, transfer knowledge sama ini transfer setajam apa sebenarnya ini kan saja sebenarnya harus satu. Masa orang harus hanya perilakunya aja bagus, knowledge-nya juga agak bagus. Nah, ini gimana penjelasannya? Jadi guru itu punya tugas 2 itu, transfer knowledge dan transfer perilaku atau karakter yang baik tadi itu ditransferkan. Jadi fungsinya itu, makanya guru itu kan ada pepatah Jawa, Mas, ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu artinya guru itu harus menjadi panutan. Begitu juga tidak hanya guru formal di sekolah, kita selaku orang tua di rumah juga menjadi panutan. Nah, kita harus menjelaskan kepada anak tentang disiplin, diajari mereka disiplin. Diajari mereka tentang konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensi. Misal disiplin, kamu pagi harus keras, ya tegas
kita ke anak. Pagi kamu harus sholat subuh, bangun jam 5:30. Tapi kita juga harus sholat subuh. Jangan kita bangunin anak, kita tidur lagi ya kan? Ya tidurlah anak kita. Kita bangunin anak kita ajak sholat. Habis itu setelah sholat tata ngaji. Setelah ngaji tata kamarmu. Setelah tata kamarmu kasih tugas. Misal belajar. Kalau udah belajar persiapan, bangun, kemudian persiapan, mandi, sarapan, berangkat kita antar. Sampai di rumah, sampai di sekolah, kemudian balik lagi ke rumah juga sama kan, kita kasih tanggung jawab, kita kasih mereka. Kalau tidak melakukan, mereka ada konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau dulu namanya hubungan, hari ini konsekuensi. Jadi ada konsekuensi yang harus kamu tanggung ketika kamu tidak melakukan ini. Nah, ketujuh kebiasaan baik itu apabila dilakukan secara sustainable itu akan memunculkan karakter yang baik. Tadi termasuk di sekolah antri dengan baik, kemudian tidak melakukan bullying, ya kan, menghormati guru, menghormati teman, itu bagian dari budaya atau culture. Kalau itu dilakukan terus-menerus, sustainable, budaya itu kan kumpulan dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus, akhirnya menjadi budaya. Nah, ketika budaya baik itu terus-menerus, kelakuan baik terus-menerus diulang, akhirnya menjadi kebudayaan, menjadi kebiasaan yang kemudian secara otomatis dia akan melakukan itu. Nah, karakter itu begitu, Pak. Jadi karakter yang baik itu harus dibangun, harus dimunculkan, harus dibentuk. Kalau enggak ya jadi begini-begini saja. Anak itu seenaknya aja. Dia maki orang tua, dia maki guru. Ada dia bilangin ke anak, ada konsekuensinya ketika kamu enggak nurut sama guru. Kasih tahu. Istilahnya pasti dia konsekuensi, bukan hukuman. Kamu pilih sekarang konsekuensinya A atau B. Ya itu baru hukuman nanti kan. Hukuman A atau hukuman yang B. Kalau dulu kita nggak bisa dicambuk ya kan. Kalau sekarang nanti kena asasi manusia. Tapi guru boleh memberikan pilihan-pilihan konsekuensi terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang murid. Nah, jadi itu dibentuk. Pak Suli, ini makin mengkerucut. Nah, saya ingin tahu dari sisi legislator ini pintunya dari mana kira-kira untuk memulai sebuah gerakan besar menurut saya ini, bahwa mengembalikan lagi anak-anak itu kemudian menjadi orang yang taat, yang sopan, orang yang punya etika dan sebagainya itu, selain dia juga pandai terampil dan sebagainya. Itu kira-kira dari mana pintunya memulainya? Jadi ketika kemudian tadi itu Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah kemudian mendeklarasikan dengan 7 kebiasaan itu kan berarti sudah mulai di pemerintah ini menciptakan bagaimana virus kebaikan itu tumbuh menjadi hal yang menjadi budaya. Kalau sudah budaya ini bahkan terbiasa kan. Apa yang katakan Pak Mukaya tadi, bahwa anak-anak kita ini perilaku anak-anak kita ini memang harus ada unsur paksaan yang kita lakukan. Taruhlah kemudian kalau sekarang itu berbicara hak asasi manusia, yang itu kemudian menjadikan pintu untuk kemudian menutup ruang-ruang kita untuk melakukan pendidikan, itu sesungguhnya tidak bisa. Ini urusan pendidikan itu urusan untuk membangun budaya yang terbiasa. Makanya kan kemudian bagaimana pemerintah ini tentu kan dinas pendidikan sekarang ini kan bagaimana konsistensi 7 perilaku itu bisa dilakukan. Diterapkan ya. Diterapkan. Jadi ini kan konsekuensi, ada konsistensi, tidak kemudian apa-apa itu. Jadi, kalau itu nanti kemudian diberlakukan, anak-anak itu kemudian secara teknis kita ajari bagaimana dia melakukan rundown kegiatannya, mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi itu apa yang dia lakukan. Maka itu sudah akan tercermin kan sikap tertib kegiatan. Nah, kita ini kan sesungguhnya di awal dalam kehidupan kita itu kan yang akan membangun kita ini jadi orang yang bisa kemudian mempunyai rencana yang bagus itu kan ketertiban itu kan. Itu dibangun dengan kemudian sederhana saja lah yang dilontarkan 7 kebiasaan itu. Tinggal kemudian mensinkronkan
tugas-tugas mereka sebagai siswa itu yang dilakukan oleh guru sekolah. Dan juga harus proaktif dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu atau yang secara kelembagaan itu secara terus-menerus bahwa ini menjadikan cermin kebiasaan yang akan diciptakan bagi anak-anak kita ini agar terbiasa dengan 7 kebiasaan itu. Menarik ya. Saya kembali ke Pak Mas Bukayat. Seberapa yakin kampanye ini bisa berhasil menurut Anda? Ya, sebagai seorang pendidik ya kita harus yakin bahwa kebiasaan baik ini harus dilakukan. Tetapi perlu dukungan semua pihak yang sangat berpengaruh sebenarnya itu keluarga. Keluarga itu punya peran penting untuk memberikan pendidikan, terutama pendidikan etika, moral, akhlak itu dari situ. Maka dengan jadi kolaborasi antara sekolah dan keluarga serta lingkungan itu berperan penting. Jadi coba bayangkan, misal di sekolahnya sudah diajarin baik-baik, nanti ya kan keluar di lingkungannya dia ketemu teman-temannya ya kan, wancu opo jangkrik ya kan, udah wassalamualaikum, dia lihat kemudian di lingkungannya dan pada usia itu memang rentan ya untuk berubahnya. Dia lihat di lingkungan orang mabuk sembarangan di tepi jalan siang-siang ya kan, tentu ini menjadi menjadi kesadaran kita bersama bahwa pendidikan itu harus kita semua, termasuk keluarga, lingkungan, itu juga memberikan dampak yang cukup signifikan. Nah, permasalahannya hari ini dengan adanya banyaknya media sosial yang ada yang bisa diakses oleh anak kita, oleh keluarga kita, ini juga menjadi tantangan tersendiri, Mas. Ini menjadi tantangan tersendiri. Makanya saya sebut bahwa tadi perubahan sosial masyarakat secara sosiologis itu biasanya diiringi dengan revolusi industri. Setiap revolusi industri besar, pasti 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti merubah struktur masyarakat. Nah, termasuk hari ini ketika kita dulu kan ini kan hanya 30 tahun aja. Waktu kecil saya hingga hari ini umur 10 ya kan. Itu bedanya luar biasa karena ada lompatan modernitas tadi itu yang kemudian jadi harus adaptif berarti dalam adaptif. Nah, kurikulum saya pikir kurikulum kita K13 kemudian ditambah tadi pendidikan karakter. Itu kan sekarang kan dikembalikan lagi ya, Pak. K13 plus merdeka plus karakter ya. Ini kan itu kurikulum kita. Apa penjelasannya gimana itu? Kok saya belum K13 itu apa? K13 itu kurikulum 13 tahun 2013 ya, kemudian dipertebal dengan pendidikan karakter karena di kurikulum tahun 2014 itu kan 4 ya. 4 ada pengetahuan, ada moral, itu 4 hal. Di situ ada moral, ada pengetahuan. Itu kemudian moralitas tadi dipertebal dengan PP peraturan pemerintah tahun 2017 dan Permendikbud tahun 2018 tentang pendidikan karakter. Jadi itu sesungguhnya kalau itu kan undang-undang itu sudah memenuhi sebenarnya implementasinya ini yang butuh pembiasaan, butuh pengetahuan, butuh keberanian. Nah, karena orang tua kan kalau dulu orang tua kita, kamu lapo cong gelut, ya kan, lapo gelut, ya kan, tahu kita berkelahi, ditonjok orang, pulang ngadu ditonjok lagi sama orang tua kita. Jangan sampai kita melukai orang lain. Hari ini orang tua tahu anaknya itu bertengkar, kamu lawan, bales. Itu masyarakat hari ini. Nah, kenapa masyarakat hari ini terkonstruksi begitu, Pak? Ya karena ada tadi ada sebuah perubahan sosial yang cukup signifikan yang membentuk karakter kita. Tetapi sesungguhnya makanya akhlak itu penting. Makanya Rasulullah itu bilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Agama itu itu dari 2 kata. Itu tidak, gama itu gamang. Jadi agama itu sebagai pegangan kita, way of life, pegangan agar kita ini tidak gamang. Nah, di situ itu penanaman awalnya, moralitinya di situ.
Nah, agama ini yang dari awal ditegaskan, makanya subuh sholat gak tak kepui ya. Contoh, jangan dipukul ya. Ada konsekuensi. Kenapa kamu tidak sholat? Itu dalam rangka untuk melatih itu, melatih etika, melatih akhlak yang baik, attitude, morality dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai universal itu ada di agama. Makanya itu yang harus ditanamkan anak sejak dini. Itu yang membedakan antara kita sebenarnya misal dengan Cina atau dengan Korea atau dengan Jepang. Mereka punya attitude, ya kan, punya morality, ya kan. Tetapi ada ada moralitas yang lebih besar daripada etika, akhlak, etika dan adab tadi, yakni akhlak. Jadi sebenarnya komplit harusnya kita lebih baik daripada Jepang, daripada Korea, karena mereka hanya punya adab, tapi tidak punya akhlak. Kita harusnya punya ini adab, punya akhlak. Begitu, Pak. Ya, Pak Suli, pemerintah ya ini mungkin bisa jadi bagian akhir. Apa yang harus dilakukan untuk ini mengatasi satu ya bisa disebut krisis lah ya, krisis yang sekarang ini ya? Saya kira regulasi itu kan sudah menguatkan ya. Jadi dari beberapa produk perundang-undangan ya. Nah, urusan moral itu kan sesungguhnya sudah karakter moral dan akhlak itu kan sesungguhnya sudah ada di dalam setiap regulasi itu. Tapi yang terpenting itu konsistensinya itu di dalam menerapkan itu. Bisa juga tidak ada kemudian cuklak secara teknis dan perlindungan terhadap guru. Jadi wong kita itu sesungguhnya kalau kekerasan dibilang kekerasan itu, Nabi juga sudah mengajarkan kepada kita ketika anak kita pada usia yang sudah ditentukan tidak sholat, kita itu diperbolehkan untuk pukul itu anak kita itu, ya kan? Artinya apa, Pak? Persoalan mengedukasi itu, persoalan melakukan pendidikan itu, ya sekali-kali memang perlu untuk kemudian kita melakukan tindakan dalam tanda petik untuk kemudian mengedukasi yang anak-anak kita itu. Ya makanya kan kemudian konsistensi regulasi yang ada itu bagaimana kemudian teraplikasi dalam kehidupan proses belajar mengajar itu. Nah, sekarang semua ada aturannya. Sekarang sederhana saja lah. Kalau kita itu melakukan kemudian nanti itu kita bisa melahirkan generasi yang berkarakter ya, punya adab asor ya, punya sopan santun ya. Itu dimulai dari ketertiban dia dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu ya. Ya tergantung kan kemudian bagaimana para kemudian pengelola pendidikan dalam arti ya guru ya, orang tua ya, kemudian melakukan secara bersama-sama bagaimana 7 kebiasaan itu yang sekarang dilontarkan oleh Kementerian Pendidikan secara menengah itu menjadi bagian untuk kemudian melatih anak kita itu tertib. Kalau konsistensi ini bisa jalan, ya saya kira nanti akan kita dapatkan bahwa generasi kita ini punya karakter. Karena karakter itu terbangun dari kebiasaan kebaikan yang terbangun. Yaitu dari mulai apa? Dari hal-hal yang kecil itu. Karena kalau membiasakan diri, lo bayangkan kita setelah kemudian bangun tidur apa yang dilakukan? Ya. Jadi pertama kemudian merapikan tempat tidur ya kan? Ya. Merapikan tempat tidur, kemudian ke kamar mandi, sikat gigi dan seterusnya sampai tahapan yang berikutnya. Itu kan melatih tidak tertib dan akan tanggung jawab. Sehingga kalau kemudian ini terbangun, saya yakin dengan beberapa regulasi produk yang kita buat itu dan kemudian ada keseriusan ya akan terwujud dan target kemudian untuk menghasilkan generasi yang berkarakter. Ya, moga saya pikir kata kuncinya pada konsistensi dalam melaksanakan. Moga-moga ini menjadi campaign yang bagus, saya kira, karena memang hari-hari ini ya sudahlah, kita sebagai mungkin usia ya kita sebagai si orang tua ini kadang-kadang ya harus mengelus dada lihat gini ya, karena kita ini sudah berada di 2 dunia kan. Era dulu sama era sekarang beda sekali loh, jauh ya. Gimana kemudian kita ini dulu kok diciptakan dengan gaya seperti itu ya, hasilnya kan kita bisa menghasilkan sekarang ini kita punya artinya kan bisa kemudian terbangun tercipta eranya kemudian sekarang menganggap udah semua bisa tercapai oleh
Mbak Google atau kemudian ya semua bergantung pada Mbak Google. Ya, Pak. Ya. Tapi kan itu era ya. Ya, Kita nggak era. mungkin kembali ke masa lalu. Tidak akan mungkin kembali kepada masa lalu. Tapi itu adalah bahan kita Ya, untuk kemudian betul. bagaimana. Introspeksi Ya, ya. introspeksi Ya. diri. Saya kira gitu teman-teman. Pak, terima kasih Pak Suli, Mas Mukayat. Semoga ini menjadi value bagi kita, penambahan nilai dan penambahan pengetahuan, dan moga-moga ini juga akan bisa ya mendorong satu perubahan dari kebiasaan masyarakat yang dari yang kurang baik menjadi baik. Saya kira itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.